Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sapitri dengan NPM E124080, Prodi D4 TLM, kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kit insert asam urat. Di sini ada identitas kit insert dari asam urat, yaitu produsen, glory, diagnostik, metode enzimatik, kolometri, endpoint. Untuk in vitro diagnostik, tujuan pemeriksaannya yaitu untuk mengukur kadar asam urat dalam serum atau plasma, sebagai indikator metabolisme, urin, dan fungsi ginjal. Di sini ada prinsip pemeriksaan asam urat dioksidasi oleh enzim urikase menjadi alantoin dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida bereaksi dengan 4-AM indotipirin dan disipisi menggunakan peroksidase membentuk warna merah. Intensitas warna sebanding dengan kadar asam urat dan dibaca pada panjang gelombang 520 nanometer. Reagen yaitu campurkan 4 mili R1 tambah 1 mili R2 working reagen, terus stabilkan 2 bulan pada 2-8 derajat Celcius, dilindungi dari cahaya. Terus ada jenis sampel serum atau plasma, heparin bebas hemolisis, stabil 7 hari di 2-8 derajat Celcius. Di sini ada produser pemeriksaan inkubasi reagen sampel dan standar pada suhu reaksi set fotometer ke absorbansi dengan aqueous pipet ke kupet. Working reagents 1 mili, sampel atau standar 10 mikron, campurin, baca absorbansi 1 pada 30 detik dan absorbansi 2 pada 90 detik. Hitung selisih absorbansi 1 sampai 2. Nilai rujukan dewasa yaitu 5-40 mg desiliter, 60 tahun 17-50 mg desiliter, urin 24 jam 26-43 per jam per 24 jam. Urin 24 jam 26-43 24 jam. Akurasi dan presisi. Akurasi dipengaruhi oleh adanya kalibrator yang tertelusur, GCID-MC, metode enzimatik spesifik, terus ada blanko reagen yang benar. Terus ada kondisi reagen dan penyimpanan. Di sini ada presisi CP persen within run 0,7 sampai 0,9%, CP persen between run 1,7 sampai 1,8%. Akurasinya korelasi dengan metode referensi R1,00. Persamaan regresi Y1,03. Persamaan regresi Y1,03 kali tambah 0,86. Artinya hasil sangat konsisten dan mendeteksi nilai sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi hasil yaitu hemolisis berat, kontaminasi amonia, fluorida, yaitu menghambat urease, keterlambatan pemeriksaan, suhu reaksi tidak stabil, pipet tidak terkalibrasi. Di sini ada faktor yang mengganggu pemeriksaan tidak mengganggu, yaitu ada lipemik kurang dari 5 gram atau bilirubin kurang 40 mg desiliter, hemoglobin kurang 4 gram. Yang mengganggunya yaitu amonia pada air atau alat gelas. Terus ada antikoagulan, amonium klorida atau oksalat ganda. Cara mendapatkan hasil yang baik yaitu gunakan reagen sesuai suhu. Terus ada ikuti volume dan waktu inkubasi, gunakan kontrol
internal, gunakan pipet terkalibrasi, sampel tidak hemolisis dan tidak terkontaminasi. Cara menghindari kesalahan yaitu jangan melewati waktu baca. Cara menghindari kesalahan yaitu jangan melewati waktu baca, hindari cahaya langsung pada reagen. Terus jangan menggunakan reagen keruh dan gunakan belangko reagen. Jangan menggunakan sampel terkontaminasi. Di sini ada kendala metode yaitu sensitif terhadap kontaminasi amonia. Terus membutuhkan alat fotometer 340 nanometer, tidak cocok untuk sampel dengan inhibitor urease, perlu kontrol suhu yang baik. Terus di sini ada kesimpulannya, kelebihan dan kekurangan kit insert. Kelebihannya yaitu metode enzimatik spesifik, presisi dan akurasi tinggi prosedur, relatif cepat, linear hingga 500 mg per desiliter, cocok untuk laboratorium klinik rutin. Dan di sini ada kekurangannya yaitu kekurangannya sensitif terhadap kontaminasi amonia, membutuhkan kontrol suhu dan waktu yang ketat. Tidak cocok bila terdapat inhibitor urease, butuh alat P340 nanometer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kit insert kolesterol, yaitu ada identitas kolesterol, produk liquid zone kolesterol. Metodenya itu COD POD. Enzimatis kolorimetri ini adalah metode standar emas karena spesifitasnya yang tinggi. Prinsip kerja kolesterol ester dalam sampel dipecah menjadi kolesterol bebas. Lalu dioksidase menjadi hidrogen peroksida H2O2. H2O2 bereaksi dengan fenol dan 4 amin antipirin membentuk senyawa berwarna merah quinonemin. Intensitasnya yaitu berwarna merah, ini yang diukur. Komponen utama reagen yaitu enzim kolesterol, oksidase CHOD, kolesterol eksterase CHE, dan peroxidase POD. Stabilizer menggunakan stabilizon 10 agar enzim tetap stabil meskipun dalam suhu tropis. Lipid clearing faktor LCP, fitur khusus untuk menjernihkan sampel yang agak keruh, yaitu lipemik, agar tidak mengganggu pembacaan. Di sini ada parameter pemeriksaan, panjang gelombang 505 nanometer, rentangnya yaitu 500 sampai 540 nanometer, suhunya yaitu 37 derajat Celcius atau suhu ruang. Tipe reaksi endpoint, warna dibaca setelah reaksi selesai sempurna. Linearitas hingga 1000 mg desiliter, sangat tinggi. Di sini ada prosedur kerjanya. Terus inkubasi 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau 10 menit pada suhu ruang. Nilai normalnya rentang umum 130 sampai 250 mg. Hal yang harus diperhatikan kualitas dan kendala penyimpanan, yaitu harus di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius dengan terlindung dari cahaya. Interpresensinya yaitu reagen ini toleran terhadap bilirubin sampai 20 mg per desiliter dan hemoglobin sampai 20. Berkat teknologi LCP-nya, catatan reagen, warna reagen yang sedikit merah muda pinkish saat penyimpanan adalah normal.
dan tidak mempengaruhi hasil gangguan dan kendala gangguan bilirubin, tinggi hemoglobin, yaitu darah lisis, dan trigliserida ekstrim dapat mengacaukan hasil batas ukur linearitas maksimal 1000 mg per desiliter. Jika lebih sampel harus diencerkan dengan NaCl 0,9%, cara hasil maksimal dan hindari kesalahan belangko reagen wajib dilakukan untuk menetralkan warna dasar reagen. Nah, di sini ada waktu tepat baca hasil tepat 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau 10 menit pada suhu ruang. Sampel digunakan serum, yaitu serum jernih, tidak lisis atau pecah. Akurasi dan presisinya yaitu faktor kunci suhu harus stabil 37 derajat Celcius atau suhu ruang agar kerja enzimatik maksimal. Pipetting mengambil sampel 10 ml harus sangat akurat. Tidak boleh ada gelembung. Kualitas reagen simpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan gunakan jika reagen rusak atau terkontaminasi. Kesimpulannya dan kelebihannya itu sangat praktis. Reagen tunggal tahan terhadap sampel keruh, fitur LCP, dan rentang ukur luas sampai 1000 mg desiliter. Kekurangan sensitif terhadap cahaya dan perubahan suhu penyimpanan. Baik, di sini ada identitas nama produk, yaitu kreatinin PSDAC. Metodenya ada tes kinetik tanpa deproteinisasi berdasarkan metode Zapet. Tujuannya yaitu penentuan kuantitatif in vitro kreatinin pada serum, plasma atau urin menggunakan alat fotometrik. Prinsip kerjanya yaitu prinsip kerja kreatinin dalam sampel bereaksi dengan asam pikrat dalam kondisi basah yaitu alkali, membentuk kompleks warna merah oranye, kompleks pikrat kreatinin. Di sini ada perbedaan absorbansi pada interval waktu tertentu selama proses konversi sebanding dengan konsentrasi kreatinin dalam sampel komponen reagen dan konsentrasi R1 reagen 1 natrium hidroksida 0,2 mol per liter, R2 reagen 2 asam pikrat 20 mol per liter. Standar memiliki konsentrasi. Parameter sistem untuk pengaturan alat. Panjang gelombang AG 450 2 nanometer, rentang 490 sampai 550 nanometer. Suhu 20 sampai 25 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Tipe pengukuran kinetik mengukur perubahan absorbansi 1 ke absorbansi 2. Linearitas Rango de Medina, pemeriksaan akurat hingga rentang 0,2 sampai 15 mg per desiliter. Penanganan sampel tipe muestra dapat menggunakan serum plasma terheparinisasi atau urin stabilitas serum atau plasma stabil selama 7 hari pada suhu 4 sampai 25 derajat Celcius. Persiapan urin harus diencerkan dengan perbandingan 1:49 menggunakan air suling. Distilisasi sebelum diperiksa. Nilai rujukan dewasa tanpa kompensasi perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter, laki-laki 0,7 sampai 1,3 per desiliter. Dewasa metode JAPI, kompensasi perempuan 0,5 sampai 0,9 mg per desiliter, laki-laki 0,7 sampai 1,2 mg per desiliter. Urin 24 jam, perempuan 11 sampai 20 mg per kilogram per 24 jam, laki-laki 12 sampai 26 mg per 20 kilogram per 24 jam.
Hal ini penting dalam analisis interferensi reagen toleran terhadap hemoglobin hingga 500 mg per desiliter dan lipemia hingga 2000 mg per desiliter trigliserida. Gangguan bilirubin. Bilirubin mulai mengganggu hasil jika terkontaminasi. Konsentrasinya di atas 4 mg per desiliter. Prinsip kompensasi untuk serum plasma disarankan menggunakan metode kompensasi mengurangi hasil sebanyak 0,3 mg per desiliter untuk menghilangkan pengaruh zat. Penggunaan non-spesifik pseudo kreatinin. Cara menghindari kesalahan, hindari kontaminasi atau rasio pencampuran. Cara mendapatkan hasil baik yaitu persiapkan sampel stabilitas sampel. Kompensasi ZP di sini ada akurasi dan presisi, yaitu stabilitas reagen akurasi terjaga jika reagen disimpan pada 2 sampai 25 derajat Celcius dan terhindar dari kontaminasi. Kalibrasi sangat dipengaruhi oleh ketertelusuran kalibrator terhadap bahan di referensi standar NICT SRM 967 tingkat 1 dan 2. Presesinya yaitu in series CP berkisaran antara 0,83% 1,30%, sedangkan day CP berkisaran antara 0,85% sampai 3,63%. Kendala metode pseudosekretin. Metode JP konvensional dapat bereaksi dengan protein dan kejo. Zat mengganggu non-spesifik yang dapat menyebabkan hasil tinggi palsu sehingga memerlukan faktor kompensasi. Sensitivitasnya yaitu reagen bersifat korosif terutama R1 karena mengandung alkali keras sehingga memerlukan penanganan yang sangat hati-hati. Nah, di sini itu ada kesimpulannya. Kelebihan metode kinetik ZP ini cepat, ekonomis, memiliki linearitas tinggi 0,2 sampai 15 mg per desiliter dan dilengkapi fitur kompensasi untuk meningkatkan akurasi klinis. Kekurangan masih rentan terhadap gangguan bilirubin tinggi dan memerlukan penanganan bahan kimia berbahaya karena sifat reagen yang korosif. Di sini ada tujuan pemeriksaan ureum digunakan untuk menilai fungsi ginjal, status hidrasi dan metabolisme protein. Prinsip metode urease sampai GIDH kinetik urease. Di sini ada tujuan pemeriksaan ureum digunakan untuk menilai fungsi ginjal, status hidrasi dan metabolisme protein. Prinsip metode urease GIDH kinetik urease dihidrolisis oleh urease menjadi di NH4 tambah CO2. NH bereaksi dengan oksyglutarate NHDH oleh enzim. Metode urease GIDH kinetik urease dihidrolisis oleh urease menjadi NH4+ dan CO2. NH4+ bereaksi dengan oksyglutarate NHDH oleh enzim GIDH. NADH oksidasi penurunan absorbasi pada 340 nanometer penurunan absorbasi per menit kadar ureum. Di sini ada komposisi R1 bubur tambah urease tambah GIDH R2 NADH koenzim CAL standar ureum 50 mg per desiliter. Di sini ada persiapan reagen campur 44 ml R2 tambah 1 ml R2 working reagen stabil 2 bulan pada 2 sampai 8 derajat Celcius. Di sini ada jenis sampel serum atau plasma heparin. Bebas hemolisis stabil 7 hari di 2 sampai 8 derajat Celcius.
ada inkubasi reagen sampel dan standar pada suhu reaksi setting fotometer ke absorbansi dengan Aquades, pipet ke pipet working reagen 1 mili sampai sampel atau standar 10 mikron, campur baca absorbansi 1 pada 30 detik, absorbansi 2 pada 90 detik. Hitung selisih absorbansi 1 sampai 2. Perhitungan serum plasma ureum absorbansi 1 dan 2. Sampel absorbansi 1, 2 standar kali C. Standar konversi miligram per desiliter. Konversi miligram per desiliter kali 0,1665 mol liter. Miligram per desiliter kali 0,467. Sini ada nilai rujukannya. Dewasa 15 sampai 40 mg per desiliter, 60 tahun 17 sampai 50 per desiliter. Urin 24 jam 26 sampai 43 kg 24 jam. Sini kesimpulannya, kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya cepat dan otomatis. Metode kinetik hanya butuh 90 detik. Sensitif kontaminasi, sangat rentan terhadap sisa sabun atau amonia. Di udara spesifik menggunakan sistem 2 enzim urease dan GLDH. Stabilitas reagen kerja setelah dicampur R1 sampai R2. Hanya bertahan 2 bulan. Interferensi rendah, tidak mudah terganggu oleh bilirubin. HB normal. Membutuhkan alat presisi, harus menggunakan spektrofotometer P340 nanometer.